Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu Guru. Saya akan menjelaskan jurnal refleksi dwi mingguan modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan seorang pemimpin. Saya Susi Yuniar, calon guru penggerak Angkatan 7 DKI Jakarta, dengan fasilitator Bapak Fajar Purnomo dan pengajar praktik Ibu Sari Mulyani. Pada jurnal refleksi dwi mingguan modul 3.1, saya menggunakan model 4C yang dikembangkan oleh Richard Judge and Morrison pada 2011. 4C: Connection, Challenge, Concept, and Change. Connection. Pada dwi mingguan ini saya mempelajari modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan seorang pemimpin. Modul ini fokus pada keterampilan seorang pemimpin dalam mengambil sebuah keputusan, khususnya pada kasus-kasus yang berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan atau etika. Keputusan yang diambil akan menentukan arah dan tujuan sebuah institusi atau hubungan sosial. Keterkaitan modul ini dengan filosofi Ki Hajar Dewantara adalah mengarahkan guru yang harus mampu memberikan teladan yang baik dalam pengambilan keputusan. Keputusan yang diambil harus berdasarkan pada nilai-nilai kebajikan universal. Guru harus mampu mengkomunikasikan dan memberikan dorongan nilai kebajikan kepada murid ketika berhadapan dengan kasus-kasus dilema etika atau bujukan moral. Challenge. Guru penggerak diharapkan memahami nilai-nilai kebajikan universal yang tertuang dalam visi misi sekolah, kepribadian, berkinerja baik dalam melaksanakan tugas kepemimpinan, khususnya dalam mengambil sebuah keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal, yaitu bertanggung jawab dan berpihak pada murid. Tantangannya adalah bagaimana seorang guru penggerak dapat menjadi pemimpin pembelajaran yang berpedoman pada nilai-nilai kebajikan universal pada saat dihadapkan pada situasi dan kondisi yang mengharuskan mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika atau bujukan moral. Konsep. Bujukan moral adalah sebuah kondisi ketika seseorang harus memilih dan membuat keputusan antara benar dan salah. Dan jika keputusan yang diambil adalah salah, dapat dikatakan seseorang itu tidak bermoral baik. Dilema etika adalah kondisi di mana seseorang harus memilih antara dua opsi yang keduanya secara moral baik, tetapi saling bertentangan. Ini adalah saat di mana kita harus membuat keputusan antara benar dan benar. Untuk menguji sebuah kasus, termasuk dilema etika atau bujukan moral, dapat digunakan 4 paradigma pengambilan keputusan. 1. Individu versus kelompok atau individual versus community. 2. Keadilan versus kasihan atau justice versus mercy. 3. Kebenaran versus kesetiaan atau truth versus loyalty. Dan 4. Jangka pendek versus jangka panjang atau short term versus long term. Yang kedua, dengan 3 prinsip pengambilan keputusan. 1. Berpikir berbasis hasil akhir atau end-based thinking. Yang kedua, berpikir berbasis peraturan atau rule-based thinking. Dan ketiga, berpikir berbasis rasa peduli atau care-based thinking. Dan yang ketiga, 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. 1. Mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. Kedua, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Ketiga, kumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini. Keempat, pengujian benar atau salah.
berupa uji legal, uji regulasi atau standar profesional, uji intuisi, uji publikasi, uji panutan, atau idola. 5. Pengujian paradigma benar versus benar. 6. Melakukan prinsip resolusi. 7. Investigasi opsi trilema. 8. Buat keputusan. Dan 9. Lihat lagi keputusan dan refleksikan. Change. Perubahan yang ingin saya lakukan setelah mendapat materi ini adalah perubahan dalam pengambilan keputusan. Saya akan menerapkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah dalam menganalisis sebuah kasus dilema etika untuk mengujinya sebelum mengambil sebuah keputusan. Karena sekolah adalah institusi moral yang dirancang untuk mengajarkan norma-norma sosial. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu Guru. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.